Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa hadir di tempat ini. Ya, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan bagi kita semua. Pertama adalah sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Amin. Juga damai sejahtera, saudara. Ya, itulah kebahagiaan kita pagi hari ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara dan saya pun sebagai manusia tidak terlepas dari pergumulan hidup ini. Tapi percayalah, ada Bapa kita di surga yang selalu setia dan mengasihi kita hari ini. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau menanggalkan segala beban persoalan hidup kita pagi hari ini. Biarlah kita mau naikkan pujian, kita mau katakan Engkaulah Tuhanku, Engkau adalah Rajaku, Bapa Engkau termulia di bumi bahkan di surga. Biarlah kami datang mau menyembah-Mu Tuhan.
Rabasyakarala. Inilah Tuhan pengagungan kami, jemaat-Mu. Yes, amin, amin, amin. Kiaralabase. Haleluya. Lagi. Boleh lagi saudara. Ku sembah Kau. Lebih keras lagi boleh. Keluarkan suaramu untuk memuji, menyembah Dia. Amin. Oh, Rabasyakaraba. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Yes Bapa, berikan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Dia. Nama
Inilah anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan. Tuhan, haleluya. Kau ku tinggikan Tuhan. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini. Berikan sorak-sorai. Oh yeah, haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku tinggikan, kau ku tinggikan, tidak ada nama lain di muka bumi ini selain Engkau Yesus. Haleluya. Amen, amen, amen. Kau ku tinggikan. Oh hanya Engkau Yesus. Oh Tuhan, amen, haleluya. Yang siap memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan itu bagi saudara dan saya tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Ya, kita mau bersama. Yeay. Engkau Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ya. Tangannya. Tuhan bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Amen. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan
saudara. Kami sungguh bangga Bapa memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang ajaib. Dan betapa besar kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami merindukan Engkau dalam hidup kami. Jiwa kami merindukan Engkau pagi hari ini Bapa. Hanya Engkau pengharapan bagi hidupku Bapa. Untuk itulah kami datang kepadamu, oh Jesus. Seperti rusa lagi. Kaulah sungai kehidupanku, Kau
kepada kami sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji menyembah Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, merasakan kasih-Mu. Dan kami juga tahu Tuhan, apa yang kami naikkan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena kami sungguh-sungguh sadar dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tidak ada yang bisa kami sombongkan kecuali kami melihat betapa Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang kami mampu Tuhan semuanya berasal dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pujian penyembahan kami biarlah sebagai ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bapak sebentar kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang melayani kami, Roh Kudus yang membuka telinga kami, pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami juga tahu Tuhan Yesus apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Urapan-Mu ada pada kami semua, terutama pada hamba-Mu Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita ketemu lagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tidak terasa kita sudah di bulan Desember. Ya. Rasanya baru kemarin ya kita Natalan ya. Sekarang Natalan lagi gitu kan ya. Dan saya juga merasa bahwa ini kan pertemuan sebentar, hitung dulu. Iya, sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun luar biasa ya. Ini yang tunggu saya hitung dulu, 18. Enggak, ini 4 tambah 7 tambah 6, dapat 17. Ya hampir 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun. Luar biasa kita sudah terus belajar setiap bulannya. Masih ingat minggu lalu bulan lalu kita belajar apa? Sudah lupa. Kita belajar tentang kuasa salib Kristus, masih ingat ya? Ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang kalau awal ya beberapa bulan yang lalu kita belajar, kemudian bulan lalu kita belajar tentang Allah Anak. Nah hari ini kita akan belajar tentang Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Saudara kita tahu ya bahwa kita punya Allah itu 1/3. 1/3. Ya, Allah yang Esa yang memiliki 3 kepribadian ya, 3 pribadi yang berbeda. Nah, kok bisa begitu? Ya nggak usah dipikir-pikir, namanya juga Tuhan. Tuhan mau seperti apa juga bisa. Amin ya saudara ya. Nah, jadi pribadi itu ada yang pribadi Allah Bapa, itu yang kita bisa lihat di Perjanjian Lama ya. Bagaimana dia menciptakan ya saudara ya, kemudian dia bekerja, dia terlihat seperti Allah yang begitu luar biasa ya. Jadi kemudian kita juga melihat manifestasi dari Allah Anak, yaitu di dalam pribadinya Yesus Kristus ya. Selama kira-kira 30 tahun dia ada di bumi ini, yang memperlihatkan dirinya sebagai Allah Anak, dan dia punya tugas menyelamatkan kita semua ya, menyelamatkan di kayu salib. Tapi setelah itu Allah Anak, itu Yesus, dia naik ke surga ya, naik ke surga. Tapi kemudian Yesus juga berjanji bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang lain ya, penolong yang lain. Nah, siapa penolong yang lain itu? Roh Kudus ya, Roh Kudus. Jadi Allah itu ada 3 kepribadian. Allah cuma 1 ya saudara, tapi ada 3 kepribadian. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, bukan berarti karena Allah Roh Kudus itu baru muncul setelah Yesus naik ke surga, berarti Allah Roh Kudus itu baru ada setelah Yesus gitu. Enggak saudara ya, ketiganya itu sudah ada sejak awal. Sejak dari kekekalan ya, sejak Kejadian pasal 1 ayat 1 pun sudah ada Allah Roh Kudus, Allah Anak ya. Cuma di Kejadian itu saudara tidak disebut sebagai Yesus, tapi disebut sebagai firman ya. Nah kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu kan jelas itu kan
Ya, dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan kemudian Allah berfirman. Nah, itu tiga kepribadian itu muncul sekaligus ya. Allah Bapa, Allah Anak sebagai firman, kemudian Allah Roh Kudus. Ya. Nah, itu kita perlu mengerti, Saudara ya. Mengenai gimana cara bisa begitu. Nah, itu enggak usah kita pikirin, Saudara ya, karena sekali lagi Allah adalah Allah. Kalau Allah bisa masuk dalam pikiran kita, dia tidak lagi menjadi Allah. Ya. Nah, kita sekarang mau belajar tentang Allah Roh Kudus ini, ya, pribadi yang ketiga ini. Karena pribadi yang ketiga ini merupakan pribadi yang sampai sekarang itu dijanjikan oleh Yesus sendiri akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya. Allah Roh Kudus ini adalah Allah yang diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus. Ya. Pada saat saudara percaya Yesus, sebenarnya sudah percaya Yesus, coba lihat tangan-tangannya yang sudah percaya Yesus. Ya, jangan malu-malu. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo dong angkat tangannya ya. Yang sudah percaya Yesus. Nah, yang angkat tangan ini sudah punya Roh Kudus. Nah, ya. Saudara punya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Ya. Itu saudara bisa lihat di Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14. Ya. Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14. 12, 13 atau 13, 14 ya. Antara dua itu. Nah, saudara, nah itu ya, ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kalau saudara percaya Yesus, maka saudara sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi materainya itu Roh Kudus. Bukan dimateraikan oleh Roh Kudus gitu, bukan ya saudara ya, tapi dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi saudara punya Roh Kudus sebagai materai. Nah, Roh Kudus itu apa? Nah, ini kita mau pelajari ya. Roh Kudus itu yang pertama, dia adalah seorang pribadi. Jadi sama seperti Allah Bapa punya kepribadian, Allah Anak juga punya kepribadian, Allah Roh Kudus juga punya. Ya, kepribadian itu maksudnya apa? Ya, setiap pribadi dari Allah Tritunggal ini saudara ya, itu punya perasaan, punya kehendak, punya pikiran, punya pekerjaan, punya perbuatan, punya tindakan-tindakan. Tiga-tiganya punya saudara. Termasuk Allah Roh Kudus. Nah, kalau saudara pikirkan, wah, Roh Kudus ini luar biasa karena dia tinggal dalam hidup kita. Dan tinggal dalam hidup kita ini dia punya tugas saudara. Tugasnya apa saudara? Nah, kita mulai dulu ya dengan ayat emas kita pada hari ini, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Oke, kita baca sama-sama ya saudara ya. 3, 2, 1. Amin. Dia akan beritakan padamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini Yesus yang bicara kepada murid-muridnya, artinya kepada kita juga, saudara ya. Bahwa kalau ia datang itu Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus itu punya banyak nama ya, saudara ya. Ada Roh kebenaran, Roh Kudus, gitu kan, Roh Allah, macam-macam, saudara ya. Tapi intinya, ya, Roh Kudus itu akan datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi saudara, Roh Kudus itu punya tugas membuat kita itu semakin berubah, saudara. Semakin dewasa. Saudara, kalau saudara punya keinginan untuk hari ini datang ke gereja, ya, jangan saudara berpikir bahwa itu adalah kehendak saudara sendiri saja. Ya, enggak, saudara. Saudara itu di dalam hati saudara pasti ada yang mendorong. Nah, siapa yang mendorong itu? Roh Kudus. Ya. Saudara mungkin dulu orangnya punya kebiasaan misalnya marah-marah misalnya ya saudara ya. Tapi kemudian semakin saudara ikut Tuhan Yesus makin berkurang, makin sabar misalnya ya. Nah itu bagaimana bisa ada perubahan itu? Roh Kudus saudara. Siapa di sini yang merasakan dari sejak awal sekali pertama percaya Yesus sama sekarang itu hidupnya berubah lebih baik? Siapa di sini?
Siapa yang merasakan seperti itu? Amin? Nah, ya. Artinya dari mana itu? Pasti bukan karena kita merasa kuat, bisa dan seterusnya, enggak, tapi karena Roh Kudus yang dalam saudara itu yang memampukan saudara. Ya. Yang kedua, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak berkata-kata diri sendiri tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Bahkan saudara, Roh Kudus itu, nah ini bagian ini itu yang menjadi inti dari gereja kita, saudara. Nama gereja kita apa, saudara? Abdiel. Sinode gereja kita apa, saudara? Sinodenya apa? GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nama gerejanya Abdiel. Ya, jadi GBI Abdiel. Nah, Gereja Bethel Indonesia itu punya aliran apa, Bapak Ibu? Apa? Pentakosta. Ya, kita tahu ya, Pentakosta. Pentakosta, kenapa disebutnya aliran Pentakosta? Ayo, kenapa disebutnya alirannya Pentakosta? Kenapa kata Pentakosta yang dipakai? Beda dengan misalnya gereja aliran Reform, gereja aliran misalnya GKI gitu kan ya, atau HKBP, atau misalnya Baptis, atau gereja apa lagi ya? Ya, Lutheran misalnya ya, atau bahkan Katolik misalnya ya, beda ya. Kita itu punya aliran Pentakosta. Kita sama-sama semua gereja Tuhan itu percaya kepada Yesus, ya saudara. Tapi kita punya penekanan, ya kita percaya bahwa apa yang terjadi sejak Pentakosta pertama, ya Kisah Rasul pasal yang kedua, ya kalau Bapak Ibu ingat, ya bahwa waktu itu murid-muridnya itu menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, kita percaya bahwa apa yang terjadi dulu di Pentakosta itu akan terjadi lagi sampai sekarang. Nah, apa saja yang terjadi waktu itu kan? Yang jelas waktu itu kan orang bisa berbahasa-bahasa yang tiba-tiba mereka sebelumnya nggak bisa, tiba-tiba bisa. Ya. Kemudian kalau sudah baca Kisah Para Rasul, ya, situ pekerjaan Roh Kudus luar biasa sekali ya. Ada orang-orang itu diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Kemudian orang-orang itu bisa melakukan mujizat, bisa melakukan kuasa kesembuhan dan seterusnya. Ada yang namanya karunia-karunia. Nanti kita akan belajar juga mengenai hal itu ya di minggu-minggu yang berikutnya. Karunia-karunia. Nah, karunia-karunia itu saudara itu dimampukan oleh Roh Kudus. Saudara nggak mungkin bisa berbahasa roh sendirian gitu loh saudara. Saudara nggak mungkin bisa bernubuat misalnya dengan tepat. Saudara tidak mungkin bisa tumpang tangan orang sakit itu tiba-tiba sembuh gitu saudara. Enggak saudara. Itu semua bukan karena saudara sakti. Amin. Tapi karena saudara punya Roh Kudus. Nah itu yang gereja kita percayai, makanya gereja kita disebut alirannya Pentakosta. Saya nggak bilang gereja lain salah, enggak ya. Tapi kita percaya bahwa apa yang ditulis di Kisah Para Rasul itu berlaku sampai sekarang. Jadi saudara bisa nggak bernubuat? Bisa. Kalau Roh Kudus berikan karunia-Nya, saudara bisa bernubuat. Saudara bisa nggak melakukan mujizat? Bisa, bukan karena saudara sakti, sekali lagi, bukan karena Roh Kudus. Nah ini yang seringkali kita lupa. Nah yang saya selalu bilang begini, ya, saudara bayangin deh, Roh Kudus itu diberikan kepada saudara ketika saudara percaya kepada Yesus. Ya, artinya kalau saudara percaya Yesus sekarang ini, saudara punya Roh Kudus di dalamnya. Coba renungkan dulu sebentar, merem, semua merem. Ya, jangan lihat saya, merem. Yang lihat saya. Merem ya. Merem. Sudah? Sudah? Merem ya. Dan saudara bayangin, di dalam saudara itu ada pribadi yang begitu luar biasa. Dia sangat berkuasa. Di dalam saudara itu ada satu pribadi yang sudah hadir waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Pribadi itu yang melihat dan bekerja menciptakan semua jenis binatang. Dia yang menciptakan juga bintang, matahari, bulan, bumi.
saudara. Dia yang menciptakan setiap saudara dan saya. Menciptakan manusia. Pribadi itu saudara. Ya, saudara bisa bayangkan. Ya, di dalam saudara itu ada pribadi yang oleh kuasanya membuat Yesus itu bangkit dari kematian. Karena pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus yang membuat Yesus bangkit dari kematian. Arti pribadi yang ada dalam saudara itu, dia hadir waktu Yesus bangkit dari kematian. Nah, coba buka mata saudara. Luar biasa nggak saudara? Sebenarnya yang di dalam saudara ini. Coba, saudara pikirkan. Sebenarnya di dalam saudara itu luar biasa nggak? Sangat. Saudara, ini penting sekali buat kita sadari ya. Saya bilang, mungkin saudara mikir ya, ini kayaknya terlalu aneh gitu ya. Saudara, ini bukan saya yang ngomong loh saudara. Ini firman Tuhan yang bicara. Ya, ini bukan bisa-bisanya Pak Paul gitu. Enggak saudara, ini firman Tuhan yang bicara. Bahwa ternyata di dalam kita itu ada kuasa yang tidak terbatas sebenarnya. Nah pertanyaannya, kalau kita hidupnya masih begitu-begitu saja, lucu nggak saudara sebenarnya? Aneh nggak? Iya. Itulah sebabnya sebenarnya saudara. Saya kasih ilustrasi begini. Kayak saudara itu punya di tabungan gitu ya, punya deposito, bukan deposito lah, punya tabungan 1 miliar. Nah, kurang lah 1 miliar, 1 triliun di dalam tabungan saudara. Tapi saudara setiap hari ya hidupnya melarat. Bisa bayangin saudara? Saudara punya duit di tabungan 1 triliun. Tapi saudara kemana-mana gitu kan ya, minjem sana, minjem sini gitu kan saudara. Saudara makan juga kayaknya ya, ngerti maksudnya ya? Kayak gitulah kita kalau kita nggak sadar dengan kuasa Roh Kudus yang dalam kita. Nah, Roh Kudus itu saudara ya pengen sekali untuk membuat hidup saudara jadi hidup yang sangat luar biasa. Saudara kira orang-orang seperti Butris atau mungkin siapa ya, para hamba Tuhan yang hebat-hebat misalnya ya, siapa yang hebat? Ya siapalah gitu ya. Saudara kira apakah karena mereka tuh pinter atau mereka tuh kaya gitu? Enggak saudara. Semua itu terjadi karena Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada seorang pun hamba Tuhan mau sehebat apapun itu yang bisa menyombongkan diri dengan berkata, oh saya hebat nih ya. Oh enggak saudara. Itu karena Roh Kudus masih memberikan kesempatannya untuk dia melayani. Mbak, kalau Roh Kudus sudah tidak lagi mengurapi dia, nggak bisa apa-apa juga. Terjadi kepada Saul, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, penting untuk kita menyadari siapa yang ada dalam kita ini, supaya saudara hidupnya berkemenangan. Amin. Ya. Paling tidak, saudara itu sekarang ngerti bahwa saudara itu kemana-mana nggak sendirian, karena ada yang nemenin. Saudara nggak peduli saudara, mungkin di dunia ini semua orang ninggalin saudara. Istri ninggalin saudara, suami ninggalin saudara, anak-anak ninggalin saudara, keluarga ninggalin saudara, teman-teman ninggalin saudara, tetap saudara nggak sendirian. Ya, karena saudara bersama dengan Roh Kudus. Amin. Seolah-olah gitu ya saudara. Nggak mungkin saudara tinggal sendirian juga sama keluarga saudara. Tapi kalaupun terjadi, saudara tidak akan pernah sendiri. Jadi kalau saudara lewat kuburan juga saudara nggak boleh merasa takut. Giliran pergi ke rumah angker, saudara, ya rasanya gimana gitu kan, keeng gitu ya. Kalau bahasa Sundanya gitu ya. Apa bahasa Betawinya apa tuh? Merinding gitu ya. Kenapa kalau saudara masuk ke gereja di sini gitu kan, lagi punya penyembahan, tidak merasa hal yang sama? Ayo. Padahal di dalam saudara ada roh yang jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Itu sebenarnya saudara. Saudara nggak bisa melupakan hal tersebut. Karena Roh Kudus itu sebagai pribadi, dia juga punya perasaan saudara. Saudara tahu bahwa saudara bisa mendugakan Roh Kudus? Bikin Roh Kudus sedih? Bisa. Ya. Gimana caranya? Ya dengan tidak menganggap dia ada. Tidak dianggap.
padahal dia sudah nemenin saudara, dia sudah memimpin saudara, dia sudah memberikan kuasa, dia sudah memampukan saudara untuk hidup kudus, bisa melayani dan seterusnya ya. Bahkan saudara melakukan segala hal setiap hari itu datang ke gereja dan seterusnya. Itu karena kuasa dari Roh Kudus. Amin saudara. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita sudah punya Roh Kudus, tapi hidup kita masih biasa-biasa saja. Saya pengen saudara ya, bukan saya yang pengen sih sebenarnya, tapi Roh Kudus Tuhan ingin kita semua itu hidupnya berkemenangan. Karena saudara sudah diberikan kemampuannya lewat Roh Kudus. Nah itulah yang gereja kita percayai. Bahkan tidak hanya seperti itu ya saudara. Saudara bisa punya karunia-karunia yang luar biasa ya. Ada 9 karunia kalau kita nanti belajar di minggu-minggu berikutnya ya. Ada karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia macam-macam lah ya. Melakukan mujizat, karunia iman dan seterusnya. Nah itu adalah karunia-karunia supranatural. Dan gereja kita percaya hal itu. Ya. Kita percaya masih ada yang namanya kesembuhan ilahi. Gereja kita percaya masih ada yang namanya mujizat, saudara. Ya. Memang ada gereja yang bilang, oh enggak itu sudah selesai waktu zamannya rasul-rasul, sekarang enggak ada lagi yang namanya mujizat. Enggak sih saudara ya, tetap mujizat itu masih ada sampai sekarang. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu saudara kita akan melihat ya, apa sih peran Roh Kudus ya, peran-peran Roh Kudus. Nah yang pertama, Roh Kudus itu saudara, itu dia punya peran sebagai penolong atau alos parakletos. Ya, alos parakletos. Kan Yesus bilang begini di Matius 28 ayat 20. Dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, Yesusnya malah naik ke surga. Gimana menyertainya saudara? Menyertainya lewat Roh Kudus. Ya. Yang kedua, dia adalah roh yang akan memimpin kita memahami seluruh kebenaran firman. Saudara. Jadi kalau saudara baca firman masih nggak ngerti, saudara ya, Roh Kudus akan membantu saudara. Jadi baca aja terus. Satu saat saudara pasti akan dibukakan oleh Roh Kudus. Ya. Kemudian dia adalah sebagai penghibur. Jadi saudara jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa saudara nggak punya siapa-siapa, saudara ya. Saudara punya penghibur, yaitu Roh Kudus. Apapun yang saudara alami, ya, saudara ngalamin apapun, ya, mau yang paling dahsyat sekalipun, ya, tragedi apapun ya. Ketika saudara ngalaminnya, saudara Roh Kudus juga ngalaminnya. Betul nggak? Karena Roh Kudus dalam kita. Jadi Roh Kudus ngerti nggak apa yang saudara alami? Ngerti, bahkan jauh lebih mengerti daripada kita sendiri. Jadi ketika saudara merasa sedih misalnya ya, Roh Kudus juga tahu. Roh Kudus bersama dengan saudara. Dan dia tidak hanya, tapi dia tidak ikut galau saudara. Dia menghibur kita. Jadi gimana sih caranya? Saudara ingat aja ketika saudara mengalami apapun ya, saudara ingat, oh di dalam saya ada Roh Kudus ya. Jadi saya nggak sendirian gitu ya. Saudara ingat itu ya. Roh Kudus tahu apa yang saya alami. Roh Kudus mengerti apa yang saya alami. Mungkin orang semua di luar sana nggak ada yang ngerti, tapi Roh Kudus ngerti. Dan Roh Kudus pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Itu yang saudara harus pikirkan ya. Itu yang saudara harus lakukan ketika saudara mengalami hal-hal yang menyedihkan ya. Dan kemudian yang keempat saudara, dia adalah sumber kuasa ya, seperti saya sudah sampaikan tadi ya. Saudara bisa melayani ya, melayani bukan berarti melayani di gereja ya. Saudara melayani di rumah dengan saudara menjadi ibu rumah tangga yang baik misalnya ya. Melayani di kantor, menjadi orang yang menjadi teladan misalnya, itu semua karena kuasa dari Roh Kudus. Nah, apa sih dampak dari kehadiran Roh Kudus? Yang pertama, ya, selain tadi ya perannya, dampaknya apa? Apa perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita?
Tadi saya sudah bilang ya, bahwa kita akan hidup sebagai orang-orang yang semakin lama semakin diarahkan ke kedewasaan. Berubah hidup kita, ya. Karena dia adalah roh kebenaran yang akan membimbing kita pada seluruh kebenaran. Tapi masalahnya begini, cepat atau lambatnya saudara berubah itu tergantung kita sendiri. Karena Roh Kudus, kan saya yakin lah, saudara, ketika saudara misalnya ada orang memfitnah saudara misalnya ya, saudara kan punya pilihan tuh, balas, diam aja, atau misalnya klarifikasi, ya, atau saudara misalnya berdoa misalnya, atau apapun. Saudara punya pilihan kan ya? Nah, pilihan itu saudara itu tergantung kita. Kalau saudara misalnya membalas, ya pasti Roh Kudus nggak akan mau kita membalas kan? Nah, di situ saudara pertemuan kita akan terhambat. Tapi kalau saudara milih, oke, saya akan berdoa bagi orang yang fitnah saya gitu kan. Itu berarti pasti dari Roh Kudus. Nah, di situ saudara pertumbuhannya akan lebih cepat. Gitu. Amin, saudara ya. Nah, jadi setiap hari kita membuat pilihan-pilihan. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Ya. Yang berikutnya, doa kita diubahkan. Saudara ya, saya yakin waktu saudara percaya Yesus ya, dulu buru-buru berdoa ya sebelum percaya Yesus. Benar nggak? Ya. Tapi setelah percaya Yesus, saudara mulai bisa berdoa, ya, doa pribadi. Nah, doa pribadi kita juga saya yakin pasti ada perubahan. Dulu berdoa untuk diri sendiri. Lama-lama bisa berdoa untuk orang lain. Bahkan ya bisa berdoa syafaat untuk bangsa dan negara gitu ya, saudara ya. Dulu boro-boro mikirin itu kan, saudara, benar nggak? Ya, tapi kita bisa berdoa untuk hal-hal yang lain itu jangan dikira hal yang sepele, saudara ya. Kita memperlihatkan bahwa kita tidak mikirin diri sendiri. Itu dari mana? Roh Kudus, ya. Dan kemudian doa kita pun makin lama makin selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Saya pernah dengar ada orang yang berdoa mengutuki orang lain. Tuhan, saya berdoa supaya orang itu kena kanker. Waduh, gitu saudara ya. Pernah saya dengar gitu ya saudara ya. Ya, itu pasti orang yang tidak dewasa, saudara ya. Saya yakin Tuhan gak akan pernah berdoa seperti itu. Gak akan pernah pengen kita berdoa seperti itu, betul ya? Nah, setelah dia semakin dewasa, dia akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian doanya juga akan jadi penuh kuasa, saudara ya. Ketika saudara berdoa, ya apalagi misalnya berdoa untuk orang sakit, tiba-tiba doa saudara bisa punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit tersebut. Ya, makanya saudara, kita nih sebenarnya harus banyak praktek, ya enggak? Kita kan gereja Pentakosta, ya. Saudara, kita sebagai gereja Pentakosta kita harus sesuai dengan aliran gereja kita dong. Ya, kita ada di GBI. Nah, praktek gimana? Praktek gampangnya adalah kalau saudara ketemu ada orang sakit, ya, doain aja, tepang tangan supaya mereka sembuh. Itu prakteknya, saudara. Ya, perkara dia sembuh benar apa enggak itu kan urusan Tuhan. Tapi bagian kita apa? Doain. Benar nggak saudara? Tapi kalau kita merasa, nggak usah lah gitu kan, emang saya siapa gitu. Saudara, ya, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, bukan hanya kepada pendeta. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan. Bahkan di Alkitab tuh nggak ada kata pendeta, saudara. Saudara cari di Alkitab ada kata pendeta nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ya, pendeta itu istilah yang dipakai di orang Indonesia, saudara. Tapi, saudara, di dalam Alkitab cuma ada kata, apa saudara? Yang paling banyak, murid. Ya, semua tuh murid, kita juga murid. Nah, jadi Roh Kudus berikan pada siapa? Semua murid-muridnya, termasuk saudara. Jadi kita bisa nggak berdoa untuk orang sakit? Bisa. Amin, saudara. Ya. Dan yang berikutnya, lewat Roh Kudus, Yesus dimuliakan, saudara. Ya. Di Yohanes 16 ayat 13-15 itu jelas dikatakan begitu ya. Bahwa Roh Kudus itu yang membuat kita bisa mampu berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara sampai sekarang bisa memuji menyembah Tuhan, datang ke gereja, kayak tadi kita memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa, itu semua karena Roh Kudus. Ketika saudara bekerja sama dengan Roh Kudus, disitulah
Yesus dimuliakan. Amin. Demikian saudara ya. Jadi itu pelajaran kita mengenai pribadi yang ketiga yang begitu luar biasa. Saudara, Roh Kudus ini tidak muncul hanya di Perjanjian Baru atau sekarang, enggak. Roh Kudus sudah ada sejak awal ya. Sama seperti anak Allah juga ya, Yesus. Yesus munculnya di Perjanjian Baru aja? Enggak sih saudara. Yesus sudah ada sejak awal. Tapi dia menyatakan dirinya menjadi manusia itu memang di Perjanjian Baru. Ya. Tapi ketiga pribadi ini saudara, mereka ada sejak awal. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar tentang ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka kita kan dikatakan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nah, apa sih manifestasinya? Nah, manifestasinya adalah yang namanya buah Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus. Nah, saya kasih PR ya, saudara mesti jawab. Nanti bulan berikutnya. Buah Roh Kudus ada berapa? Nah, mesti jawab sekarang ya. Nanti. Yuk mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang pribadi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau kami mengerti sekarang betapa dahsyatnya, betapa berharganya kami di hadapan Engkau Tuhan. Kau begitu sayang sama setiap kami Tuhan. Sehingga kami diberikan Allah Roh Kudus di kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar sekarang bahwa kami tidak akan pernah sendirian lagi. Kami sadar bahwa kami sekarang punya sumber kuasa di dalam kami. Kami sadar bahwa kami juga punya penghibur yang ajaib. Yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah Tuhan, hidup kami semakin berubah, kami menjadi semakin dewasa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Untuk lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan saja kita tahu, kita dengar, kita simpan, tapi kita mau melakukannya. Amin. Setuju ya? Jadi bukan buat saudara saja, juga buat saya. Makasih Pak Paul atas pelayanan hari ini yang dengan setia mau datang ke tempat gereja ini. Luar biasa ya. Kita berdoa untuk Pak Paul ya, dan Ibu Tamara. Ya, yang saya percaya tidak akan memilih-milih gereja besar atau kecil. Karena satu jiwa di hadapan Tuhan itu berharga. Amin. Ya, Tuhan akan memberkati Pak Paul lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan hamba-hamba Tuhan ini yang luar biasa. Terima kasih Pak Paul. Ya, kita akan melihat dulu ya warta sebelum kita akan memberikan persembahan. Shalom, kita dengarkan warta Minggu 10 Desember 2023. Kegiatan tengah minggu selama bulan Desember diliburkan dan dimulai kembali pada bulan Januari 2024. Ibadah Natal GBI Abdiel Kamis 14 Desember 2023 pukul 6 sore di tempat ini. Pembicara Evangelis Tamara Geladin, Tuan Anggota STH. Mari kita merayakan acara Natal ini bersama-sama di tempat ini. Yang bertugas Minggu 17 Desember 2023, pembicara PDP Juliawati Cahyadi, Uda Syafaat Ibu Purnama Siahaan, Kolektan Bapak Pran Saryanto dan Ibu Hana, penerima tamu Ibu Tati Herawati dan multimedia Saudari Desi. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Desember adalah Saudari Natalia Candiana 19 Desember, Pendeta Lukas Cahya DSTH 21 Desember, Ibu Lim Caida 22 Desember. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita lihat partisipasi Natal, kita membutuhkan dana ya untuk ibadah Natal.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berpartisipasi ya. Bukan untuk kita pesta pora, tetapi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Oke, udah ya. Dan saya sangat terharu ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin namanya ya di luar sudah wah gitu, tapi masih mau melayani di gereja kecil, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Ya, untuk hamba-hamba Tuhan ini bukan kita tidak mau berdoa untuk mereka yang juga hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, tapi banyak hal kadang-kala kalau sudah ternama dipanggil untuk ke gereja kecil kayaknya gimana ya, saudara. Tapi kita bersyukur Bapak Paul dan Ibu Tamara masih mau melayani di tempat ini. Semangat terus ya Pak, puji Tuhan. Yuk kita akan memberikan persembahan. Saya undang kedua pelayan persembahan untuk maju. Kita mau berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dalam segala hal Engkau selalu Tuhan memelihara hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Selalu ada berkat buat kami ya Bapa. Dan pagi hari ini pun Tuhan kami mau ya Bapa memberkati pekerjaan pelayanan-Mu di GBI Abdil Tuhan. Dan Engkau taruh kepada setiap jemaat-Mu untuk memberikan yang terbaik pagi hari ini. Karena kami menyadari bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi hidupan kami Bapa. Terima kasih, biarlah kekudusan Allah ada pada kami juga para hamba-hamba-Mu. Dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau panggil dia. saya mau memberi pengumuman gugus tugas untuk Natal tanggal 14 Desember. Kolektan
Miss Ira dan Miss Wile, Miss Nita dan Yuti. Persiapkan ya. Walaupun kolektan, persiapkan dengan baik. Doa syafaat nanti Bapak Pendeta Lukas, penerima tamu Bapak Sugiman, Ibu Cualime. Mari saya persilakan untuk pendoa syafaat maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang Allah pada hari ini namanya dimuliakan, dan yang pada hari ini firman-Nya sudah disampaikan kepada kami. Diberkatilah setiap sidang jemaat yang datang di tempat ini, yang sudah memuji-muji Tuhan, yang sudah bersuka cita, yang sudah mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengarkan, jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan setiap kami dikuatkan. Kami mengerti bahwa Roh Kudus senantiasa ada bersama kami, dan apapun Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, Roh Kudus selalu ada di dalam diri kami, dan kami kuat dan kami mampu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Paul, Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, keluarga masuknya Engkau berkati lumbung-lumbungnya ya Tuhan, bahkan keturunan yang Engkau berkati ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, biarlah berkat Tuhan Allah Bapa turun kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu senantiasa menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk persiapan Natal Tuhan Yesus. Segala persiapan biarlah Engkau memberkati, bahkan latihan demi latihan ya Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan segenap hati kami mau bersuka cita, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau telah lahir bagi kami, sebab Engkau telah hidup untuk kami Tuhan. Kau merendahkan diri-Mu untuk kami Tuhan, orang-orang berdosa ini. Kami bersuka cita Tuhan. Kami berdoa supaya setiap persiapan semuanya berjalan dengan lancar, bahkan untuk berjalannya Tuhan ibadah Natal ini Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk cuaca, supaya cuaca bisa berdamai ya Tuhan. Kami rindu cuaca cerah ya Tuhan Yesus, supaya bisa setiap anak-anak Tuhan datang bersuka cita ke tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gedung ini Tuhan Yesus, Kau lawat di hari Natal, Kau sertai Tuhan Yesus, Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Perlindungan-Mu nyata atas gedung ini Tuhan, bahkan sekitar Sunter kiranya diberkati melalui perayaan Natal kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan untuk dana Tuhan Yesus Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami mau lebih lagi untuk memberi Tuhan. Berkati setiap lumbung-lumbung jemaat-Mu, supaya setiap jemaat-Mu diberkati dan memberkati gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya jemaat-Mu dari tua hingga muda, yang kecil hingga yang besar Tuhan Yesus Engkau berkati dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, aktivitas mereka Tuhan, usaha mereka, pendidikan mereka Tuhan Yesus Engkau berkati rumah tangga demi rumah tangga Tuhan Yesus. Biarlah dalam segala kehidupan kami jemaat-jemaat Tuhan, kami bisa semakin mengerti bahwa Tuhan adalah juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya dalam persiapan pilkada Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, dan kami rindu ada kedamaian, ada sukacita, ada kesejahteraan ya Tuhan. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dalam pemilihan, Engkau jauhkan dari segala tindakan-tindakan negatif ya Tuhan. Politik-politik yang jahat, yang buruk kami lenyapkan dalam nama Yesus. Biarlah kemenangan hanya berasal dari Tuhan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin kami di masa yang akan datang, Engkau berkati mereka, dan kami percaya Engkau memilihnya seperti Engkau memilih Daud ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dari Sabang sampai Merauke Engkau berkati dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Engkau cukupkan apa menjadi kebutuhan bangsa-bangsa ini Tuhan. Permasalahan-permasalahan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati melalui hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan Tuhan Yesus. Kami rindu supaya pemerintah memberikan hati mereka untuk melayani bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami siap menerima berkat-Mu.
Tidak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalankan hari-hari kami dan saat ini kami ada di penghujung tahun Bapa. Oleh karena kasih-Mu kami masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat-Mu dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam kami, menjadikan kami kuat di dalam Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali Bapa. Kami tidak akan tergoncangkan dengan segala situasi yang ada. Mungkin kami akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang lebih sulit di tahun 2024. Namun satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga, memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun. Bahkan Engkau Tuhan tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang dengan setia Tuhan melayani kami di tempat ini. Engkau terus bekerja, berkarya di dalam kehidupannya. Pakai dan urapi hamba-Mu dimanapun Engkau utus hamba-Mu Tuhan. Bahkan keluarga besar, anak cucu mantunya Tuhan Engkau berkati. Orang yang berhubungan darah dengan hamba-Mu juga Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Berkati anak cucu mantu kami, berkati Tuhan orang-orang yang dekat dengan kami Bapa. Kami akan melangkahkan kaki kami meninggalkan tempat ini. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan melangkah memasuki hari-hari kami di tengah masyarakat Tuhan. Berkarya Tuhan Yesus, namun segala sesuatunya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Sehingga segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau terus menjaga hati, pikiran dan perasaan kami. Untuk kami terus tertuju kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa. Engkau tahu gereja-Mu yang kecil ini Tuhan. Namun satu hal Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami terus berdoa untuk acara Natal hari Kamis. Biar Tuhan Engkau berikan cuaca. Kau Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi secara khusus sehingga firman-Mu memberkati kami semua. Setiap dana yang kami butuhkan, kami percaya Kau tidak pernah mempermalukan gereja. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Selamat pulang dan selamat bersatu. Bapak Ibu, terima kasih. Di depan kita ada buah mangga untuk dana Natal ya. Buah mangga ini langsung dari kebun ya.
dari Indramayu dan juga ada kerupuk. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberkati ya semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih.